Bapak-bapak, ibu-ibu undangan yang kami hormati, pelaksanaan kampanye penyampaian visi dan misi calon perwakilan desa Petang periode tahun 2022-2027 hari ini, Senin 16 Mei 2022 di awan tengah, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Tugas kami dipersilakan. Hadirin kami mohon tetap berdiri. Acara akan kami lanjutkan dengan doa. Doa akan kami hantarkan menurut agama Hindu. Bagi yang beragama lain mohon menyesuaikan. Petugas kami persilakan. Calon berbekal dengan nomor urut 1. Nama Imadi Sukada SE. Tempat tanggal lahir Murud Damping Petang 16 April tahun 1183. Agama Hindu. Alamat Banjar Murud Damping, Desa Petang, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. Dan calon dengan nomor urut 2. Nama Widewo Gede Usadi. Tempat tanggal lahir Petang 20 Mei tahun 1970. Agama Hindu. Alamat Banjar Petang Suci, Desa Petang, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. Itulah kedua calon berbekal Desa Petang periode tahun 2022-2028 telah saya perkenalkan. Sebelum penyampaian visi dan misi dari kedua calon berbekal, saya akan sampaikan pula dan bacakan mengenai ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan kampanye penyampaian visi dan misi hari ini. Calon dengan nomor urut 1 yaitu Bapak Imadi Sukada SE. Kami persilakan. Oke, yang mulai. Ikan visi dan misi yang ini, visi yang yaitu terwujudnya Desa Petang yang maju dan berjaya dengan bergerak bersama-sama masyarakat Desa Petang dengan berlandaskan Trihita Karana, 3 penyebab kebahagiaan yang menekankan pada keselarasan, keseimbangan pada 3 hubungan. Yang pertama perhiangan, hubungan manusia dengan Sang Hyang Widi, kemudian permahan, hubungan manusia dengan lingkungannya, dan pewongan, hubungan manusia dengan sesamanya. Dari hal visi yang tadi,
yang dia jabarkan tadi di visi dia terwujudnya desa yang maju dan bergerak ini. Selanjutnya kita akan gapai cita-cita yang tersebut dengan misi ini dia konsep dengan peta. Jadi dia konsep dengan peta. P yang pertama adalah potensi, di mana potensi yang ada di peta harus kita gali. Potensi ini meliputi dua sistem, dua indikasi. Pertama potensi SDA, sumber daya alamnya, kemudian SDM-nya, sumber daya manusianya. Dari SDA itu, sumber daya alamnya itu mungkin meliputi objek wisata, mungkin pasar, mungkin tempat-tempat destinasi wisata yang lainnya, mungkin pertanian, perikanan, peternakan, dan lain-lain. Untuk SDA-nya ini sumber daya manusia kita akan gali ini basic-basicnya. Di peta ini ada apa aja, tamatan apa aja, keahlian apa aja. Itu dari segi potensi yang harus kita gali, yaitu potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam. Yang kedua, peta ekonomi. Setelah potensi kita gali, akan muncul cara untuk meningkatkan ekonomi. Pertama dari pertanyaan apa yang perlu kita gagas, apa yang perlu kita gapai, komoditi apa yang cocok di wilayah kita. Karena setelah tergali potensi ekonomi akan terwujud. Ini yang kita bisa kembangkan melalui pertanyaannya, perikanan, peternakan, dan perdagangan. Mungkin stakeholdernya kita akan ampuh bersama-sama, mulai dari seperti BUMDes dan usaha-usaha kecil yang kita bisa capai ke depannya, dan kita tingkatkan potensi itu melalui pembimbingan, pelatihan. Jadi tidak murni harus dengan biaya atau memberi berupa tunjangan, bantuan berupa dana, tapi juga pelatihannya, di mana dana yang kita bisa berikan tersebut bisa sangat menunjang untuk pertumbuhan ekonomi melalui pelatihan-pelatihan. Itu dari segi ekonomi. Yang selanjutnya dia gagas dengan TET, teknologi. Jadi benar-benar kita harus di era sekarang, era digital, seperti yang sering diutarakan oleh tokoh-tokoh kita, tidak ada yang besar mengalahkan yang kecil. Yang sekarang adalah yang cepat mengalahkan yang lambat. Teknologi mesti kita kembangkan, karena dengan itu teknologi, pelayanan, edukasi, teknologi ini akan bersinambung, akan terwujud desa yang maju. Walaupun saat ini teknologi di daerah kita belum, pantasnya kita kembangkan lagi, karena dia melihat di peta banyak orang-orang yang berpotensi di teknologi. Dengan itu kita bisa gali pertanyaan dengan teknologi seperti TTG, teknologi tepat guna. Itu yang kita bisa kembangkan di ekonomi melalui bisnis online, mungkin dari YouTube, sehingga ekonomi bisa naik. Nah, contohnya yang juga sudah punya YouTube. Nah, itu kita bisa tingkatkan untuk teknologi. Yang selanjutnya TA, akademis. Akademis ini meliputi pendidikan. Ini adalah skill yang dikuasai oleh salah satu orang yang bisa diukur. Itu yang beri singkatan akademis. Jadi perlu kita tingkatkan akademisnya sehingga berkesinambungan antara teknologi, ekonomi, dan akademis ini akan menunjang potensi yang ada di peta. Biar tepat guna, biar tidak orang skill A digunakan skill B. Jadi akademis harus kita kaji, tamatannya apa, keahliannya apa, potensinya apa, kita tempatkan di mana, biar sesuai dengan tupoksinya. Berlanjut di nasionalisme. Selanjutnya peta nasionalisme. Nasionalisme ini mungkin yang akan jabarkan lebih ke jiwa semangat untuk merasa memiliki desa peta. Merasa memiliki ini banyak hal yang mungkin kita bisa edukasikan, mulai tidak melakukan keonaran, itu sebuah rasa nasionalis. Mulai tidak membuang sampah sembarangan, hal-hal kecil yang bisa kita lakukan, itu adalah nilai nasionalis. Mulai dari hormat menghormati,
antara suku, ras, agama, itu adalah nilai nasionalis. Jika itu dapat kita lakukan, jika itu kita dapat tingkatkan, kembangkan edukasi dari terbawah, dari TK mungkin, SD mungkin, jika itu sudah bisa ditumbuhkan, rasa cinta terhadap daerah itu akan tumbuh. Dengan tumbuhnya rasa cinta terhadap daerah, itu akan meningkatkan nilai jual suatu daerah. Yang terakhir mungkin G, generasi. Generasi ini sangat penting. Dari PTAN, G-nya, generasi ini sangat penting untuk naik ke depannya. Kita harus bina generasi kita ke bawah dengan mengedukasi bahwa dia adalah putra daerah. Dia memiliki nilai nasionalisme. Itu yang kita pupuk dari regenerasi. Kita perlu pupuk generasi biar bangkit bergerak di era teknologi yang sekarang ini. Mungkin dari konsep yang petang, potensi, ekonomi, teknologi, nasionalisme dan regenerasi ini semua di atas mungkin tidak bisa yang wujudkan tanpa bergerak bersama-sama. Dalam hal ini kebersamaan, kita bangun peta itu sangat penting demi terwujudnya peta maju dan berjaya. Dan program yang disampaikan tadi tetap kita mengacu pada program SDGs, pada pola semesta pembangunan berencana dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang tata kelola desa. Yang terpenting adalah kita bersinergi melakukan demokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel. Itu akan kita implementasikan saat memerintah nanti. Itu yang bisa saya sampaikan. Dari sekian ini mungkin banyak yang kurang berkenan. Mungkin kita bisa bersama-sama lagi sharing komunikasi dengan teknologi yang ada. Kita dapat mengajukan ide, gagasan, inovasi demi pembangunan peta yang berjaya, maju dan berjaya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang pas, mungkin kurang berkenan. Kita tetap sulit, kita jaga peta bersama-sama. Sekian dan terima kasih. Sinar bidang kerja untuk Prabowo Sandi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Persilakan Bapak melanjutkan SI untuk kembali ke depan. Demikian tadi penyampaian visi dan misi oleh calon dengan nomor urut 1. Kemudian kita akan berlanjut kepada calon dengan nomor urut 2 untuk penyampaian visi dan misinya. Kami persilakan dengan calon nomor urut 2, Bapak Idewo Gede Usadi. Kami persilakan. Tidak merasa waktu untuk penyampaian visi dan misi. Bila mana nanti saya sendiri, Dewo Gede Usadi nomor urut 2, diberikan kepercayaan oleh Kramo Desa Beta, diberikan restu oleh Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sendiri punya visi. 1. Terwujudnya masyarakat Desa Peta yang mandiri serta harmonis melalui pembangunan desa yang transparan dan berkelanjutan. Misi saya: 1. Memantapkan pelayanan publik menuju pemerintahan desa yang berkualitas dan bertanggung jawab. Misi yang kedua: memantapkan pembangunan di bidang pertumbuhan ekonomi. Misi ketiga saya: meningkatkan kualitas hidup dan kebudayaan masyarakat desa. Misi yang keempat: memantapkan pembangunan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Misi yang kelima: meningkatkan pembangunan infrastruktur desa yang berkelanjutan. Strategi penyampaian visi dan misi. Misi 1: memantapkan pelayanan publik menuju pemerintahan yang berkualitas dan bertanggung jawab. Sasaran misi 1 meliputi: 1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik berbasis online. Sasaran misi 2: peningkatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan sistem informasi administrasi
kependudukan. Yang ketiga, pengembangan sistem pelaporan kinerja pemerintahan desa secara transparan yang terintegrasi dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Misi yang keempat, pengembangan informasi desa berbasis digital. Yang kelima, peningkatan kualitas proses perencanaan desa dalam menyusun suatu program. Yang keenam, pembentukan kader IT dan komunitas untuk menunjang perencanaan desa. Yang selanjutnya yang nomor 7, peningkatan penataan pengelolaan aset serta aset desa. Yang ke-8, peningkatan sumber daya dan disiplin aparatur pemerintahan desa. Misi yang kedua, memantapkan pembangunan di bidang pertumbuhan ekonomi desa. Sasaran misi 2 meliputi 1. Peningkatan usaha BUMDes dengan pengembangan produk terutama dalam pengelolaan sampah desa. Yang kedua, peningkatan kompetensi dan sertifikasi bagi pencari kerja dan UMKM. Yang ketiga, penyediaan ruang serta prasarana dan sarana pendukung pengembangan ekonomi kreatif. Yang keempat, pemberdayaan minat dan kiat usaha bagi perempuan. Misi yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup dan kebudayaan masyarakat desa. Sasaran misi 3 meliputi 1. Meningkatkan akses program pelayanan kesehatan bagi ibu, anak, remaja, dan lanjut usia serta program perlindungan sosial bagi masyarakat desa. Yang kedua, pelestarian alam, adat, sosial, seni budaya, dan olahraga bagi masyarakat desa terkhusus bagi STT dan remaja desa Petang. Yang ketiga, pembentukan ruang belajar masyarakat atau RBM. Yang keempat, penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa Petang. Yang kelima, mengoptimalkan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan kebudayaan untuk mendukung terwujudnya generasi cerdas yang tetap berpegang pada pelestarian adat dan budaya. Yang keenam, penguatan serada dan bakti masyarakat terhadap ajaran agama dan simbol-simbol keagamaan, ketahanan sosial, dan kearifan budaya dalam membentuk kehidupan sosial budaya yang multikultur. Yang ketujuh, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Misi keempat saya, memantapkan pembangunan sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan. Sasaran misi 4 meliputi 1. Peningkatan perilaku pemilahan sampah rumah tangga atau revitalisasi. Yang kedua, peningkatan sistem pertanian organik melalui pengolahan pupuk TPSE utawi yang berbasis 3R. Yang ketiga, pembentukan komunitas pecinta lingkungan hidup. 4. Pemanfaatan teknologi yang tepat guna untuk budidaya pertanian. Yang kelima, pendampingan dan pelatihan inovasi pertanian. Yang keenam, menumbuhkan SUPA sebagai lembaga yang bergerak di bidang agribisnis. Yang ketujuh, peningkatan dan pengembangan jalan usaha tani utawi infrastruktur. Yang kedelapan, pengembangan paket wisata yang berbasis pertanian. Misi kelima saya, meningkatkan pembangunan infrastruktur desa yang berkelanjutan. Sasaran misi 5 meliputi 1. Peningkatan kualitas pembangunan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman untuk mendukung pola hidup bersih dan sehat. Yang kedua, mengembangkan pembangunan sarana prasarana pembangunan energi dengan pengembangan teknologi tepat guna yang sesuai dengan potensi desa. Yang ketiga,
mengembangkan pembangunan sarana prasarana informasi komunikasi untuk mendukung desa yang berbasis digital. Yang keempat, mengoptimalkan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan suci di wilayah desa Petak. Itulah visi dan misi saya yang bisa saya sampaikan kepada audien utawi ulama sareng sami. Yang paling penting di sini yang sampaikan, yang nyatakan berdasarkan deklarasi damai kami yang kami tandatangani dengan teman kami Kadek Sukade SE, bertempat pula di gedung ini tempat kita bertatap muka. Kami berjanji utama saya sendiri tidak ada istilah persaingan kami berdua. Yang adalah mengikuti yang namanya kewajiban dan hak selaku warga negara, selaku orang atau masyarakat yang memang punya hak untuk mengikuti kontestasi. Tidak ada yang saling mengalahkan. Perang utawi menang tanpa perang, tidak ada artinya saya dan kalian juga saling bela. Karena satu yang menjadi visi saya dirangkum dalam misi ini adalah satu, mengembangkan yang namanya SDM masyarakat desa Petak itu biar mencintai desanya sendiri lewat yang atur Kadek Sukade yang nanti menjadi pilihan masyarakat dan diberikan kewenangan restu oleh Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widi, diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semuanya berjalan lancar, aman dan sehat seperti yang diharapkan waktu kami menandatangani deklarasi damai bersama yang bertempat di gedung Kertogusano di Puspon. Kami menghadiri dengan Kadek Sukade. Astun harus waho, saya mohon kepada audien dan tokoh-tokoh sareng sami sanengaya ring adat, sanengaya ring dinas, mandane nyareng ngasuki rasidi mandane mewati antara berkarya. Ayo wanda mulika maka wasana atu dijang sina pijakan untuk mengucapkan pramuk santi. Om santi 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 om. Sekali lagi kami mohon tepuk tangan kepada kedua pasangan peserta. Setelah visi dan misi akan ada sesi dialog antara calon perbekal dengan Bapak Ibu hadirin undangan. Di sini kami memberikan waktu kepada Bapak Ibu undangan untuk menyampaikan saran ataupun pertanyaan jikalau ada kepada kedua calon perbekal. Baiklah, kalau begitu kami silakan ruang dan waktu ini kami berikan kepada Bapak Ibu undangan untuk memberikan saran ataupun pertanyaan jikalau ada. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami wakil dari masyarakat jelas melihat visi dan misi yang disampaikan itu merupakan suatu dasar yang akan mampu meningkatkan atau memajukan desa Petak di 6 tahun yang akan datang. Adapun dari visi yang disampaikan oleh calon nomor 1 dan visi calon nomor 2, kami rasa apa yang disampaikan tadi itu mudah-mudahan bisa terrealisasi. Pertama, untuk calon yang nomor 1, dari misi dan visi yang kami baca itu jelas ada peningkat kualitas, peningkat ekonomi masyarakat, teknologi canggih. Nah, yang menjadi tren sekarang adalah digital, desa digital. Banyak desa-desa yang sudah mempunyai program desa digital tapi tidak terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan di sistem digital itu adalah merupakan suatu cambuk atau merupakan persyaratan bagi anak-anak muda untuk berbuat, melaksanakan atau mencari pekerjaan karena adanya digital yang canggih. Nah, langkah apa
yang anak ambilkan atau anak laksanakan dengan desa digital seperti Bungur. Sekarang semua digital. Sedangkan melihat jumlah penduduk di desa Petang kurang lebih hampir 4.500. Sedangkan masyarakat hampir 45% tidak punya HP. Itu yang untuk calon satu. Yang nomor 2, di dalam meningkatkan seni adat dan budaya, jelas kami umat Hindu jelas sekarang semakin hari semakin berat dan semakin sulit. Sedangkan kami sebagai warga memperhatikan di media elektronik. Satu contoh, dibuka lowongan lapangan kerja non Hindu, berarti masyarakat Hindu itu dibatasi. Kenapa? Karena diikat oleh adat istiadat. Langkah apa yang diambil oleh calon nomor 2? Andai kata terpilih sebagai masyarakat, antara adat dengan lapangan pekerjaan bisa sinkronisasi, bisa masyarakat Banten mengejar atau mencari lapangan kerja tidak diiming-imingi dengan agama dan adat. Yang di sektor pertanian ini merasa sangat diakhirikan. Yang merasa yang membeli di tengah umum, beli agak pun kantor ngasih ini. Tapi perhatian yang minim. Yang nona sering kandidat kali penapi di sambut yang butuh hasil. Ingat di bawah yang berikut mangga kesejahteraan tidak kalau petani terangkatlah sedikit boleh tak tidak upah sedikit dari hasil upah yang bahkan enak atau tempulah yang kedirian nanti hasilnya mudah-mudahan dia pada yang tidak dari mitos mangga untuk sektor pertanian. Untuk kedepannya biarlah ada generasi kita mau jadi petani Dari kedua BPD tentang desa digital, langkah apa yang diambil bila sebagian orang dari warga kita yang kurang lebih 4.000 sekian tidak punya HP, memfasilitasi dengan era teknologi yang sudah berkembang saat ini untuk mengacu pada pelayanan pemerintah desa. Mungkin dari negara yang saya paparkan tadi, untuk membeli HP kan agak sulit, mungkin karena mahal, perekonomian tidak agak jauh dari sektor yang di sebelah selatan. Cuma dalam konsep itu ya, setelah kita gali potensi, kita kembangkan ekonomi, baru teknologinya, yang rasa akan ada kesinambungan. Karena ekonomi sudah meningkat, dia tahu cara untuk mencari uang di teknologi. Contohnya yang HP 1000 subscribe, hampir 4.000 jam tayang, yang berarti penghasilannya 200.000 per bulan dari YouTube. Itu mau sekedar. Tapi lihat, jika kita punya potensi, jika kita punya keahlian, skill, apa yang tidak mungkin? Untuk memberi fasilitas, menunjang, untuk di desa, kita godok nanti anak muda, orang-orang yang punya potensi. Entah dia YouTuber, edukasi, kita fasilitasi biar dia bisa menunjang untuk membeli sarana. Itu yang kita dilakukan. Yang kedua tentang pekerjaan. Bagi kita tidak perlu risau jika kita secara akademis, secara sumber daya manusia sudah memenuhi, punya skill, bersaing itu sah-sah saja, bukan tentang ras, suku, bangsa dan lain sebagainya. Skill yang dicari. Jangan salah, orang bekerja 1 jam dari rumahnya bisa menghasilkan nilai satu gaji orang bekerja sebulan karena perkembangan teknologi. Ini harus kita lakukan dengan ekonomi, dengan pariwisata, mungkin dengan pertanian. Itu yang bisa dikembangkan. Jangan risau masalah perkembangan, karena kita akan mengkaji orang-orang yang tepat. Kita bina, kasih perhatian. Itu yang mungkin bisa saya paparkan dan jelaskan kepada pertanyaan nomor 1. Selanjutnya pertanyaan berikutnya mungkin tentang pertanian. Di dalam pertanyaan ini mungkin saat panen, pasca panen akan turun. Mungkin di pertanyaannya mungkin di tadi yang komunitas ya, dicari ya.
Bagi dia ini ada sinergi. Kita perlu adakan pelatihan, pembinaan dari instansi terkait. Berikan dia pelatihan dulu, kualitas yang bagus, dananya dari mana, hasilnya gimana. Udah di desa, kita mungkin akan menggodok BUMDes untuk membeli produk petani tatkala pasca panennya rendah. Artinya dari jual setelah dia panen, nilainya anjlok, kita bisa talang, kita bisa fasilitasi dia dengan membuat MOU. Tidak serta-merta malah beli, tidak. Kita mendekatkan dulu ke masyarakat apa yang biar harganya stagnan, biar tidak anjlok, biar tidak terlalu tinggi. MOU itu mesti dilakukan oleh BUMDes. Kami pemerintah desa akan memfasilitasi dan BUMDes menggodok, bukan di sektor pertanian aja, di ekonomi yang lain juga bisa, perdagangan bisa, produk ekonomi kreatif bisa kita godok di desa melalui BUMDesnya. Kita beli produknya, taruh di tempat BUMDes, kita pasarkan. Selanjutnya mungkin di pertanian, perikanan juga bisa, terutama di wisata juga bisa. Yang jelas BUMDes harus punya teknologi. BUMDes harus mewakili dari individu untuk berwirausaha. Artinya dia mampu mempunyai skill untuk berbisnis, bukan hanya berdagang saja. Contoh dia menjual paket, mungkin paket beras untuk warga, biar diakomodir di BUMDes. Dengan cara itu sinkronisasi sebuah pertanian, ekonomi dan lain sebagainya akan terwujud. Dan dengan hal itu yang kita lakukan, niscaya kita sepakat melangkah bersama-sama. Tentunya satu orang tidak mampu diangkut sendiri, bukanlah apa-apa, tapi kita berjalan melangkah bersama-sama. Niscaya itu akan terwujud. Mereka yang bisa dia sampaikan dan jawab. Terima kasih atas waktunya. Poin satu. Yang langsung mendan Ketua BPD selaku perwakilan masyarakat Desa Petan yang ditujukan pertanyaan yang tadi kepada kami, saya sendiri selaku calon nomor urut 2 adalah satu, bagaimana menyiasati yang namanya pada saat mencari lapangan pekerjaan itu berkaitan dengan yang namanya umat beragama Hindu. Umat beragama Hindu sudah pasti bapak-bapak dan ibu-ibu sudah pula ikut melaksanakan terlalu banyaknya yang namanya pelaksanaan Panca Yagna. Yang jelas itu sangat berpengaruh sekali bila mana kita bekerja atau anak-anak muda itu bekerja di sebuah kelembagaan kedinasan atau yang kita sebut di pemerintah. Pasti bahasa liburnya pasti akan lebih banyak. Artinya kinerja atau tugas dan fungsinya pasti kalau dikaitkan dengan ranah hukum itu sudah melanggar hukum karena dihitung yang namanya efisiensi atau efektivitas waktu pekerjaan. Yang bisa menyiasati satu, di Desa Petan ini banyak sekali. Cuma sayang di saat ini kita terkendala yang dengannya anggaran. Di Desa Petan ini kita punya wilayah yang sangat bisa kita bangun kembali. Contohnya saya dulu adalah kain rafting. Kita punya rafting. Sekarang ini bapak-bapak, ibu-ibu sudah menyaksikan di sana ada juga istilahnya care atau di sebelah timur berkaitan dengan rafting. Apalagi di desa adat kami juga akan membangun sebuah swing atau kalau itu terrealisasi dan berkaitan dengan yang namanya pariwisata bisnis utawi agribisnis utawi pertanian yang ada di Kerto. Lari lagi ke daerah Bungun. Artinya apa? Yang jelas anak-anak muda itu diberikan kesempatan atau ruang dulu untuk meningkatkan SDM-nya sendiri. Artinya apa? Pemuda-pemuda Desa Petan tidak harus tergantung harus bekerja di sebuah lembaga atau instansi. Kita bisa meningkatkan SDM-nya dalam arti pengertiannya anak-anak muda bisa membuka lapangan pekerjaan itu sendiri. Karena yang keterkaitan dengan budaya dan adat yang tadi ditanyakan oleh Pak Ketua BPD sudah jelas sekali.
Kalau kita bisa membangun lagi yang namanya Rating berkaitan dengan desa wisata yang lain, sampai sekarang ini sudah direalisasi dan sudah direncanakan adanya Point Water Park, berarti pariwisata kita setiap dusun yang ada di wilayah desa Petang ini akan saling menguntungkan atau saling keterkaitan. Artinya apa? Budaya, adat, dan pekerjaan anak-anak muda itu tidak saling mengganggu. Karena apa? Kita sudah bekerja di wilayah kita sendiri, atau bahasa kerennya adalah kita jadi tuan rumah di desa wilayah kita sendiri. Itu yang bisa yang sampaikan Haji. Melatur ring Pak Sudano selaku Kliang Banjar Pedanglo dan juga kesehariannya selaku petani. Nah, artinya jawaban kami adalah satu. Kalau ngomong istilahnya berbahasa pada saat panen memang sangat sulit. Semua petani merasakan keluhan yang sama. Pada saat panen atau bahasa panen raya sudah barang tentu, sudah pasti, sudah bisa dipastikan harga pasti menurun. Artinya apa? Bukan ada kaitannya kualitas dari hasil pertanian itu menurun, bukan. Tapi ini ada satu koordinasi yang belum jalan. Seperti Jawa suka ada yang tadi itu adalah bahasanya sama seperti saya. Karena apa? Satu, kita kalau ngomong bahasanya ngaya di desa Petanggi atau sebagai berbekal, otomatis kita punya BUMDes. Kalau BUMDes ini bisa kita dorong lagi untuk turun langsung ke lapangan. Bahasa adalah yang ngaya itu adalah 70% harus ada di lapangan atau 75%. 25-nya baru di atas meja. Kalau saya sendiri menyiasati tentang keluhan petani yang tadi adalah satu prinsipnya adalah kita harus ada koordinasi dengan dinas terkait. Kita memfasilitasi di sini selaku penganyar atau sebagai kepala desa yang mana sudah dibantu. Apa itu BUMDes? Itu adalah badan usaha milik desa, artinya bahasa yang seharusnya semestinya adalah menjemput bola. Oke, cuma itu. Terima kasih banyak kepada audiens sama-sama. Terima kasih. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah kepada kedua calon peserta dalam memberikan jawaban atas pertanyaan serta tanggapan dari saran daripada undangan lainnya. Demikian dari sesi penyampaian visi dan misi dan dialog tadi dapat saya simpulkan, dan secara umum saya simpulkan dari penyampaian kedua calon berbekal pada intinya ingin memajukan masyarakat desa Petang untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa Petang. Bagaimana? Begitu penyampaian visi dan misi pada intinya. Kedua calon meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Petang. Sekali lagi kami mohon tepuk tangan aplaus kepada kedua calon yang akan menyampaikan visi dan misinya. Hadirin yang kami hormati, dari waktu yang telah disediakan sudah tidak tersisa lagi, dalam artian sudah habis, maka acara penyampaian pelaksanaan kampanye penyampaian visi dan misi dari calon perwakilan desa Petang periode tahun 2022-2028 saya nyatakan ditutup dan saya akhiri, dan saya selaku pembawa acara atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu undangan pada hari ini, dan mohon maaf apabila selama acara ini berlangsung ada hal yang kurang berkenan. Dan akhirnya pelaksanaan kampanye penyampaian visi dan misi hari ini saya tutup dengan para santi. Oh santi, santi, santi. Oh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.